Boom, yuk bro, kembali lagi di channel Ayo Gaskan, ayo digas, ojo sampai kandas. Oke bro, hari ini gue akan mereview suatu barang yang sangat penting di motor. Peranannya sebagai penyalur transmisi energi dari mesin ke ban, yaitu gearset dan rantai. Dan pertama saya akan mereview merek rantainya dulu, yaitu merek TK Racing yang sudah o-ring. Bukan rantai biasa ya. Bedanya o-ring sama rantai biasa itu dari rantainya bro. Saya buka dulu. Kalau o-ring itu ada sealnya di sini, kelihatan nggak? Ini ada sealnya, ini yang merah ini. Jadi lebih awet dibanding rantai yang biasa. Banyak sih merek rantai nggak TK Racing, maksudnya merek lain, yaitu DD, Extreme, Triple S, banyak. Tapi saya saranin itu yang sudah o-ring, sudah ada tulisannya o-ring, itu lebih awet. Dan dari segi harga juga lebih mahal sih yang o-ring ini. Begini. Jadi itu bedanya biasa, rantai biasa sama o-ring itu ada sealnya ini di tengah. Jadi itu gunaannya itu lebih senyap bro pakai rantai gini, jadi nggak gampang bunyi yang nggak jelas gitu. Karena alasan saya ini ganti gear itu karena saya pakai motor New CB. Ya udah tahu kalau motor New CB itu sebutannya motor klotok-klotok ya bro. Entah siapa itu yang namain, tapi memang benar. Dan kenapa saya ganti gearset juga, rantai juga, itu karena ya baru pertama kali ini ganti, karena masih original, masih pakai gear dan rantai original punya New CB itu, dan udah 4 tahun bro, dan baru ganti ini. Karena ganti itu ya karena sudah kendor dan gearnya mulai aus, jadi saya ganti. Karena buat nanjak atau buat turun itu ngempos, energinya itu banyak yang kurang berenergi lah kalau motor ya, karena aus juga, dan juga rantai itu udah kendor, udah berapa kali dikencangin juga kendor lagi, jadi saya ganti. Dan gantinya juga merek TK, satu set ini, gear sama ini rantainya itu, dan juga yang sudah o-ring itu. Karena pasti banyak kalian yang bertanya, bang kok kenapa pilih merek TK Racing, kan masih banyak merek lain, contohnya rantai itu biasanya Triple S. Ya karena saya sebelum beli ini semua itu saya cari referensi bro di YouTube, googling, dan kenapa saya nggak ganti, contohnya saya ganti rantai yang merek lain, contohnya Triple S, karena menurut saya setelah saya cari referensi di YouTube itu banyak bro yang keluh tentang rantai Triple S, katanya ya gampang kendor. Bukan berarti saya menjudge atau menjelek-jelekan merek, tapi ya dari informasi yang saya dapat di YouTube ya begitu. Untuk rantai Triple S itu kurang bagus dan kurang awet. Jadi kenapa saya pilih TK, karena ya saya cerita dulu ya kenapa saya pilih TK gearset dan rantainya itu. Karena pertama itu saya cari di online shop bro, dan juga di bengkel-bengkel itu. Pertama itu saya cari yang DID, merek DID. Saya cari banyak, dan banyak yang bilang kosong bro, rantai dan gearnya itu kosong semua. Saya cari di online shop kebanyakan kosong, kalau enggak ya cuma gear belakang atau enggak rantainya. Yang satu set itu jarang ada. Dan juga untuk merek DID itu lumayan mahal bro, 500 ke atas untuk gear dan rantai full.
500, bahkan saya pernah nanya itu fullnya ada yang 775. Dan lucunya lagi, saya tanya di online shop itu ada yang bilang kalau itu merek Didi itu merek punah. Saya nggak tahu benar atau enggaknya itu. Ya kata si penjual itu karena DID itu sudah lama nggak nyetok dari pusatnya, jadi bisa dibilang punah. Tapi masih banyak juga sih yang menjual walaupun nggak satu set. Jadi gitu, awalnya saya pilih merek DID. Dan kenapa kok saya ganti merek TK? Awalnya gini, untuk rantai saya cari yang TK karena ya sudah terbukti kualitasnya bro untuk rantainya, karena juga sudah o-ring. Dan kenapa saya cari ini karena ya untuk budget saya sih mencukupkan sih buat beli ini. Dan ya karena rantai ini saya jadi beli semuanya full, karena bagi saya, menurut saya pribadi, suatu produk ini kan sudah melewati banyak tes, banyak ujian produk maksudnya ya. Dan saya yakin itu mesti suatu produk itu diluncurkan, dijual massal itu pasti sudah melewati yang namanya tes, itu pasti. Dan juga kalau produk itu satu set atau satu full itu kan lebih performanya itu lebih kerasa bro, lebih aman lah dibanding ya banyak di YouTube contohnya mensarankan ini untuk gear belakang pakai ini, lalu rantainya pakai ini, dicampur-campur. Itu menurut saya itu kurang pas sih menurut saya bro, karena suatu produk ini kan mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi adalah ciri khasnya, ciri khas dari produk, contohnya rantai merek ini ada ciri khasnya ini, dan cocoknya itu pasti yang satu merek, gak mungkin yang beda merek cocok, itu gak mungkin. Ya bisa saja mungkin diaplikasikan ke beda produk, tapi saya cari amannya saja sih bro. Jadi saya beli yang satu set full. Itu dari saya pribadi. Jika kurang setuju atau banyak yang bilang enggak bang, rantainya bagus yang ini, dicampur gear yang ini, merek ini, ya itu pendapat kalian atau pendapat pribadi masing-masing ya. Tapi kalau menurut saya untuk merek TK Racing ini sudah bagus bro, sudah terjamin kualitasnya. Karena merek TK ini, jujur merek TK ini bagus dari segi finishing, desain, dan juga kekuatan tentunya. Karena ini, dan ya itu untuk rantai kenapa saya pilih TK dan o-ring. Oh ya, dan untuk tipe bro, untuk tipe ini saya saranin ya, kan banyak di toko-toko online itu yang tipenya 415, 428, contohnya seperti ini 428, 520 juga ada, di atasnya lagi juga ada 530. Dan kenapa saya pilih yang 428 itu ya sharing saja sih bro, tukar informasi. Kalau 428 ini dari yang saya dapat informasi di YouTube, cari referensi dan googling itu 428 itu tipe 428 ini cocok untuk motor yang cc-nya itu 150-an. Itu cocoknya pakai ini 428. Jadi yang di bawahnya 150 cc saya saranin pakai 415 juga bisa. Dan untuk ini 130 ini panjang rantainya bro, untuk tipenya ini 428. Lalu bagi kalian yang motornya sudah dimodif atau diganti, contohnya kaki-kakinya, velgnya, bannya sudah kalian ganti, yang contohnya yang hedon tapak lebar lah, intinya velgnya
kalian modif lebih besar bannya juga, itu saya saranin pakai yang 520 karena dari segi tenaga itu pasti pengaruh. Kalian ganti kaki-kaki yang lebih besar itu pengaruh ke performanya bro. Jadi saya saranin yang 520 karena perbedaan dari 428, 415 atau 520 ini dari ukuran dan ketebalan produknya bro. Jadi kalau kalian pilih yang 520 itu sudah pasti lebih besar dan ketebalannya itu juga lebih lah dibanding yang 415 atau 428. Dan kenapa saya cari 428 karena itu standar untuk motor cc nya 150, karena motor saya itu 150 cc, mereknya New CB 150R, jadi saya pakai yang 428. Dan juga tipe-tipe rantai ini juga beda-beda untuk kebutuhan. Contohnya kalian butuh yang harian atau untuk balap, nah saran saya untuk harian itu ya bisa pilih yang 428 standar. Tapi kalau kalian itu ingin ganti rantai untuk keperluan balap-balapan, road race, ya istilahnya trek-trekan, itu saya saranin 415 karena dari segi ketebalan lebih tipis dan lebih enteng, jadi buat top speed bisa, itu saran saya. Lalu untuk gear sama merek TK Racing original, ukuran 15 ya, ukuran 15 ya. Pertama, kenapa saya juga pilih yang TK Racing karena sudah saya jelaskan sebelumnya, karena lebih enaknya, lebih amannya itu pakai yang satu produk. Dan dan kenapa saya pilih ukuran yang 15. Jadi gini bro, sebelum saya ingin ganti gear depan khususnya, saya cari-cari referensi, contohnya di YouTube, googling, tanya bengkel langganan terdekat. Dan kenapa saya pilih 15, karena standar motor saya yang New CB itu juga sama, ukurannya 15. Dan juga kenapa saya nggak ganti, contohnya saya ganti 14 atau 16, di atasnya naik atau turun satu mata. Itu karena gini bro, untuk ini 15T ukurannya itu sebelumnya saya cari di YouTube itu bahwa untuk gear depan khususnya motor New CB itu speed kilometernya itu berada di gear depan. Jadi kalau kalian ganti gear depannya, umpamanya kalian ganti ukuran di bawahnya lah 14, itu takutnya itu membuat error speedo kilometernya, seperti contoh gini lah, kalian itu naik motor dengan kecepatan 40 km lah, kan orinya ini 15 ya, kalian ganti 14 lah contohnya. Nah di speedometer itu kecepatannya itu bisa naik bro 46, tapi aslinya itu kecepatan aslinya itu 40. Ya itu bisa membuat, ya nggak error sih, tapi membuat nggak sinkron lah antara speed sesungguhnya sama speedonya. Jadi saya cari amannya yang 15T gitu. Lalu ya ini untuk gear depannya ukuran 15T ori. Lalu untuk gear belakang bro sama TK Racing original,
ukurannya ini 47 ya. Jadi gini, ada alasan lagi kenapa saya cari yang ukuran 47 ya. Ini gue cerita dikit lah ya, sekalian mengebacot dikit. Kenapa saya pilih 47T ukurannya? Karena yang sebelumnya yang di ori New Shebit punya saya itu kan ukuran orinya 46. Lah saya ganti 47 itu karena motor saya itu buat harian bro, dan terlebih lagi di daerah saya ini daerah perbukitan, jadi sering naik turun nanjak lah. Jadi ya gitu, saya naikin lagi karena saya cari akselerasi biar kuat nanjak. Tapi beda lagi kalau kalian ingin nambah top speed motor kalian, itu bisa kalian turunin 1 atau 2 mata. Saran saya, kalau kalian ingin cari akselerasi 1-2 mata kalian tambahin itu boleh. Dan untuk kalian yang ingin cari kecepatan, ingin menambah kecepatan motor kalian, bisa kalian turunin 1 atau 2 mata ya, itu saran saya. Dan kalau bisa jangan terlalu ekstrim nurun atau naikin mata rasio gear ini ya, karena itu juga pengaruh di performa motor kalian sendiri. Jadi gitu, kenapa saya pilih 47T, karena saya ingin cari akselerasi buat nanjak. Dan lagi, kalau kalian ingin ganti itu perhatikan daerah kalian masing-masing ya bro. Contohnya kalian ada di pegunungan, bisa kalian itu cari akselerasi nambah 1 mata atau 2 mata. Untuk pegunungan yang lebih ekstrim itu bisa 2 mata. Kalau pegunungan atau perbukitan yang nanjaknya yang standar lah, nanjak standar, itu bisa kalian naikin 1 mata. Kalau di perkotaan yang datar-datar kalian ingin cari speed ya bisa lah kalian turunin matanya 1 atau 2 gitu ya. Jadi gitu sih alasan saya cari gear belakang ukuran 47. Dan ya saya ingin sharing lagi bro, untuk kalian yang masih bingung rasio gear, ingin cari kecepatan atau akselerasi, itu kalian masih bingung cocoknya pakai apa ya, gimana, ini saya kasih referensi lah. Saya juga dapat referensi ini dari YouTube. Jadi rumus rasio gear itu gear belakang dibagi gear depan. Contohnya punya saya ini, yang ini 47 bagi 15, depannya 15. Ini 47 ini gear belakang, 15 ini gear depan. Dibagi hasilnya ini 3,13 bla bla bla, dibulatkan 3,13. Lah untuk hasilnya itu gini, kalau gear belakang kalian bagi gear depan kalian, hasilnya 3 lebih lah. Untuk hasil yang 3 lebih ini bisa mempengaruhi akselerasi, nambah akselerasi kalau hasilnya 3 lebih. Kalau kurang, contohnya ini gear belakang 44, kalian bagi gear depan kalian 15, hasilnya 2,93. Ini kan di bawah 3, hasilnya itu bisa menambah speed motor kalian gitu. Dan untuk yang ini 46 gear belakang dan 15 gear depan, ini hasilnya 3,06 atau bisa dibulatkan 3. Ini kan ukuran asli motor New Shebit juga, ini kan asli itu ini tengah-tengahnya lah bro, netral, jadi bisa akselerasi dapat, top speed dapat. Kalau kalian dapatnya 3 pas, itu dua-duanya dapat. Tapi kalau kalian ingin menambah akselerasi atau speed, kalian bisa turunin atau naikin ini sesuai ini, kalian gear belakang kalian bagi gear depan gitu. Jadi itu aja sih bro,
tambahan dari saya, informasi dari saya, dan saran saya juga bacotan saya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir buat kalian. Ya intinya saya cuma sharing di sini dari referensi yang saya dapat dan juga informasi yang saya dapat. Untuk kalian yang masih bingung cari gear atau masih bingung ukurannya, bisa tonton video ini. Ya untuk videonya mungkin sekian. Bila ada kesalahan kata, tutur atau lainnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan komen. Selebihnya terima kasih. Jangan lupa subscribe. Ayo gaskan, ayo digas, ojo sampai kandas. Boom.